Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme. Ini merupakan hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dalam arti bahasa yang sederhana, yang satu diuntungkan, yang satu tidak berasa apa-apa. Kalau saya boleh bilang dengan bahasa sederhana, ini hubungan yang nggak penting banget, nggak prioritas. Contohnya dalam pelajaran biologi adalah katak dengan pepohonan, di mana katak bisa berlindung pada hari panas dan hujan, sedangkan pohon-pohon juga tidak terganggu dengan adanya katak. Apa artinya buat kita? Apakah keberadaan kita berarti? Saya senang dengan satu tagline yang berkata, nggak ada lu nggak rame. Itu berarti keberadaanmu sangat penting. Keberadaanmu sangat berarti. Dalam Galatia 6 ayat yang ketiga berkata begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ketika kehadiran kita tidak terasa, berarti hidup kita kurang berarti buat orang lain. Berarti keberadaan kita kurang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Keberadaan kita nggak jadi dampak apa-apa. Ada nggak ada kita, nggak berasa, nggak pengaruh. Hubungan yang seperti ini adalah hubungan yang mengambil keuntungan dari kelebihan orang. Karena punya banyak, ya biasanya orang itu nggak merasa dirugikan lah. Contoh, misalnya punya teman yang kaya. Ya dia udah punya kelebihan, jadi teman-teman yang ditraktir sama dia senang, tapi buat dia sendiri nggak berasa apa-apa. Yang satu diuntungkan, yang satu tidak terpengaruh. Ketika kehadiran kita di rumah tidak terasa, itu seperti begini. Suami yang nggak jadi bapak atau sumber dan nggak jadi imam bagi keluarganya. Ya ada papa nggak ada papa sama aja. Suami ada nggak ada sama aja. Wah bahaya kalau sampai seperti itu. Sama dengan anak. Anak-anak yang kurang responsif dengan orang tua, yang kurang membantu orang tuanya di rumah, di kamar terus, main game terus, kurang berasa kehadirannya. Seperti staf yang bekerja, tapi kehadirannya tidak berdampak. Gaji jalan terus, tapi pekerjaan dikerjakan. Jadi perusahaan juga, ya bolehlah ada dia, nggak ada dia, nggak masalah. Seperti seorang yang hadir di sebuah komunitas, tapi tidak memberi sumbangsih apa-apa. Saya percaya bahwa keberadaan kita itu harusnya memberi rasa. Karena kalau kita tidak memberi rasa, berarti kita tidak dibutuhkan. Matius 5 ayat yang ke-13 berkata gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Siapa yang injak kita? Orang, bukan Tuhan. Kenapa? Karena ketika hidup kita tidak asin lagi atau tidak memberi rasa kepada orang-orang di sekitar kita, kepada komunitas, kepada tempat kita bekerja, maka kita tidak akan dianggap lagi. Kita akan dibuang, diinjak, direndahkan. Jangan salahkan Tuhan atau atasan kalau hidup kita kok gagal terus ya, kok sulit ya cari kerjaan. Karena yang paling pertama akan dikorbankan dalam pengurangan karyawan adalah orang-orang yang tidak berdampak kehadirannya. Kalau kita hilang, nggak dicari, dan kita nggak dihargai. Mari belajar apakah keberadaan kita hari ini memberi rasa. Pelajaran hidup yang paling penting adalah bahwa tidak semua orang baik itu harus menjadi teman baik. Tidak semua masukan dari orang-orang yang baik itu harus kita terima. Kita harus belajar memilih komunitas simbiosis yang tepat, karena lingkungan yang sehat akan membuat hidup kita sehat. Ada pepatah berkata, birds always fly with the same feather. But let me tell you this, if you want to grow, sometimes you need to fly alone. And sometimes you need to learn from others who are different from you. Burung tuh biasanya terbang dengan sejenisnya. Tapi kalau Anda ingin bertumbuh, Anda harus belajar terbang sendiri. Dan Anda harus belajar dari orang-orang yang mungkin Anda nggak suka. Karena ketika kita dimarahi sama atasan kita, ketika kita ditegur oleh pasangan kita, sebenarnya kapasitas kita sedang diperbesar. Kalau kita menolak didikan, menolak teguran, kita tidak akan bertumbuh. Dari mana kita tahu bahwa kita berada di simbiosis yang sehat? Lihatlah apakah hari ini hidup Anda lebih baik dari sebelumnya. Apakah Anda bisa meninggalkan dosa-dosa? Apakah Anda hari ini jadi berkat? Kalau Anda mau tahu hidup Anda jadi berkat atau tidak, itu gampang. Apakah pasanganmu dan anak-anakmu merasa kehilangan kalau Anda pergi? Atau malah mereka biasa aja? Lihat apakah atasanmu stres kalau Anda minta cuti?
Atau malah mereka bilang gini, gak apa-apa, cuti lamaan aja. Saya bisa pastikan berarti Anda tidak dibutuhkan. Jadi pastikan hari ini apakah Anda berada di simbiosis mutualisme atau berada di parasitisme atau komensalisme. Pastikan lingkungan Anda sehat dan Anda juga bertumbuh sehat.